ketiga, yang mana pemenang? Ibarat sebuah lomba atau pertandingan, gelar juara atau pemenang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara lomba dan pertandingan sesuai nomor peserta yang tampil sebagai pemenang. Kalau lomba lari, jelas urusannya. Siapa yang duluan sampai ke garis finish, itulah pemenangnya. Gelar pemenang itu misalnya juara 1, 2, 3. Kadangkala disiapkan pula gelar juara harapan dengan besaran hadiah yang ditetapkan. Serupa tapi tak sama. Ajang Pilkada Kota Sibolga tahun 2020 bila disebut lomba karena ada nomor urut peserta. Tetapi penyelenggara hanya mengatur lalu lintas lomba dan mengawasi jalannya lomba agar tetap pada jalur aturan dan perundangan yang berlaku. Kalah atau menang bukan urusan penyelenggara. Mengapa? Masalahnya, jari tangan rakyat pemilih itulah yang menentukan peserta lomba menang atau kalah. Beratnya bagi peserta, penyelenggara menetapkan hanya sepasang pemenang. Beban lainnya adalah pandemi COVID-19 dengan segala aturan protokol kesehatan yang diberlakukan, tentu menjadi kondisi yang memerlukan perhitungan tersendiri. Pilkada Sibolga dengan 3 nomor pasangan peserta calon wali kota dan wakilnya yang sudah diketahui secara luas, tentu saja akan all out, habis-habisan untuk tampil sebagai pemenang dan juara. Caranya, penyelenggara sudah membuat aturannya seperti masa sosialisasi, deklarasi calon, pendaftaran, sampai masa kampanye, dan bahkan apa yang disebut debat calon. Sekali lagi, hanya sepasang pemenang, dan kemenangan itu muara akhirnya adalah sikap dan perilaku rakyat pemilih. Adapun kondisi para pemilih yang menentukan peserta menang atau kalah dapatlah diurai sebagai berikut. Pertama, pemilih atau pendukung fanatik, yakni pendukung yang tak akan pindah ke lain hati apapun nyanyian, lagu, cerita, godaan, dan gombalan lainnya. Berikutnya, pemilih atau pendukung emosional adalah dukungan atas nama hubungan emosi seperti teman reuni, persahabatan, kerabat, atau kesamaan budaya, kesamaan kepentingan, hutang budi, balas jasa. Selanjutnya, pemilih rasional, yaitu pemilih yang memiliki ukuran, takaran, dan penilaian penuh pertimbangan. Kalau perlu, buat perjanjian, bahasa kerennya kontrak politik. Ada lagi, pemilih mengambang adalah kelompok yang mencela-mencele, dengar sana, dengar sini, ikut sana, ikut sini. Kalau menguntungkan, why not? Kenapa tidak? Terakhir, pemilih yang tidak punya pilihan. Orang-orang yang sampai pada hari pemberian suara tetap tidak punya pilihan. Baginya tak gubris siapapun yang jadi wali kota. Tak perlu pusing, tidak peduli.
bahasa lugasnya, yang ku cari itu juga yang ku makan. Kecenderungannya adalah menggunakan hak politiknya untuk tidak memilih. Kondisi-kondisi ini tentu sudah dikaji dan dianalisa oleh seluruh peserta dan dilengkapi perkiraan persentase kemenangan dengan segala resiko dan konsekuensi bagaimana agar pemilih pendukung tetap terjaga komitmennya untuk memberi dukungan. Masalahnya, para pendukung ini bukanlah robot yang hanya bisa mengakses apa yang telah diprogram. Lalu, bagaimana dengan peserta yang notabene adalah calon pemimpin sebagai kepala daerah kota ini? Nomor peserta hanyalah untuk membedakan selain sebagai tanda pengganti nama calon. Benarkah nomor ada yang membawa rejeki? Biarlah sejarah kota ini yang menjawabnya. Oleh karena kemenangan peserta ditentukan oleh pemilih yang bagai supporter lomba harus memberikan hak politik, yakni mencoblos kertas suara di TPS. Bagi peserta atau calon ada hal khusus yang jadi perhatian secara umum. Setidaknya 5 kondisi berikut sudah terpantau. Pertama, popularitas peserta sebagai calon. Kedua, kepribadian dan karakter calon. Ketiga, track record, jejak rekam kualitas dan kapabilitasnya. Keempat, kepercayaan masyarakat pemilih. Kelima, modal kerja dan perjuangan untuk memenangi lomba. Dengan berakhirnya masa kampanye, intensitas gerilya politik senyap akan semakin tinggi sampai memasuki tahap pendinginan, yakni masa tenang, lalu menggebrak full power menuju garis finish 9 Desember 2020. Inilah hari yang menentukan dalam raihan jumlah suara. 3 pasangan calon sebagai peserta masing-masing boleh berharap menang, namun pemenangnya hanyalah sepasang. Pilkada Sibolga dengan 3 pasang calon wali kota dan lebih kurang 65.000 pemilih selintas memang akan terbagi menjadi 3 kubu perolehan suara. Namun diperkirakan tidak 100% jumlah pemilih itu akan masuk ke TPS. Mengapa? Ada 2 kondisi penyebabnya, yakni perkiraan kepesertaan pemilih anggaplah 80-85%. Dan kemudian ada pula jumlah suara masuk yang batal akibat kerusakan atau cara mencoblos yang tidak benar. Kalau begitu, dengan segala kepentingan dan kesadaran masyarakat pemilih, atau meski dengan segala teknik dan cara yang direncanakan untuk menang, maka terpulang kepada warga pemilih itu sendiri selaku pemegang mutlak hak kedaulatan berdemokrasi memilih pemimpinnya untuk masa 5 tahun ke depan, tentu dengan segala akibat dan resikonya. Untuk kondisi sebuah kota kecil, Sibolga berharap ajang lomba Pilkada 2020 ini hendaknya berjalan dengan ramah tanpa amarah, aman tanpa gangguan, adil, jujur tanpa penipuan, berkualitas tanpa cedera perasaan dan kesehatan, terhindar dari penularan wabah COVID-19. Pilkada Kota Sibolga tidak salah bila berharap
menjadi barometer terbaik pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 dari 23 daerah pemilihan di Sumatera Utara. Selamat berlomba dalam pesta demokrasi Pilkada. Kalah atau menang soal biasa, karena tidak semua peserta lomba akan jadi pemenang. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2STV.